Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Elita Dian Channel. Makasih ya teman-teman yang udah mampir di channel aku. Sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe dulu ya. Makasih ya udah subscribe. Ya udah deh, langsung aja yuk kita tonton videonya sekarang. Enjoy. Apa kabar teman-teman? Setelah lebaran kemarin, gimana lebaran kemarin? Di rumah aja? Sama aku juga sih, di rumah aja. Ya, mau gimana lagi kan kondisinya seperti ini. Oh ya, aku juga mau ucapin selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum. Mohon maaf lahir dan batin kalau sama ini aku banyak salah, baik aku sengaja maupun gak disengaja, itu baik sikap aku atau tutur kata aku gitu ya. Dan semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini diterima Allah SWT, dan semoga kita masih diberi kesempatan untuk ketemu Ramadan lagi. Nah, setelah Ramadan kemarin, setelah lebaran aku menghilang, nggak bikin video sama sekali, nggak upload video sama sekali. Nah, sekarang aku nongol lagi. Nah, ini video pertama aku setelah bulan Ramadan. Berarti kalau habis bulan Ramadan tuh bulan apa? Bulan Syawal ya, berarti sekarang masih bulan Syawal. Jadi ini video pertama aku di bulan Syawal. Nah, kali ini aku mau main jahitan lagi. Kali ini aku mau bikin t-shirt. Jadi ini t-shirtnya tuh spesial buat aku. Jadi ini t-shirt spesial buat eyang aku atau kakek aku. Aku biasa manggilnya tuh Yangkung sih. Panjangannya tuh Eyang Kaku. Ceritanya tuh kapan hari aku tuh pernah abis ngobrol-ngobrol santai gitu sambil bercanda, aku ngomongin mesin jahit. Nah, tiba-tiba tuh eyangku tuh pingin banget dibikinin t-shirt sama aku atau kaos oblong, dia bilang. Nah, kata dia tuh soalnya pingin dibikinin t-shirt sama cucunya sendiri. Jadi emang sih aku belum pernah bikinin baju atau apa gitu sama sekali. Setelah aku bisa ngejahit, emang aku bisa ngejahit juga baru-baru aja sih, jadi belum sempet bikinin. Nah, sekarang aku mau bikinin. Nah, ini juga pengalaman pertama aku bikin t-shirt. Aku belum pernah bikin t-shirt sama sekali, jadi ini juga jadi challenge buat aku. Jadi teman-teman ntar temenin aku ya, dari aku proses bikin polanya, terus potong kainnya, dan ngejahitnya juga. Ntar aku akan share semua prosesnya. Teman-teman pokoknya tonton aja video ini dari awal sampai akhir ya. Oh ya, kainnya juga udah aku siapin, ntar aku ambilin ya. Nah, ini dia kainnya. Aku pakai kain kaos yang jenis katun. Jadi kain kaos katun, sama ini kain rib. Kain rib itu kain nanti buat lehernya gitu ya, lapisan gitu. Jadi ini buat lapisan lehernya gitu. Ini aku belinya sepaket gitu, nggak sendiri-sendiri. Dan ini pertama kalinya aku Ini pertama kalinya aku beli kain kaos online. Sebelumnya aku pernah beli online tapi bukan kain kaos. Nah, ini pertama kalinya aku beli online kain kaos. Biasanya aku beli di toko gitu, bisa pegang. Nah, karena sekarang kondisinya seperti ini ya kan, jadi aku nggak berani beli ke tokonya langsung. Jadi aku beli online. Ini aku beli di e-commerce saja. Kemarin aku belinya sih di Shopee. Jadi aku nyobain beli di situ. Ternyata hasilnya oke juga. Kayaknya cukup bagus menurut aku. Kayaknya sih nyaman dipakai gitu. Ya, ntar kita lihat aja gimana ntar hasil akhirnya ya, hasil jadinya seperti apa gitu. Dan ini kayaknya juga sudah aku cuci sebelumnya karena ya biar bersih ya. Kita harus lebih hati-hati, biar harus jaga kebersihan ya nggak sih. Oh ya, ini tadi juga kainnya tuh sesuai request yang aku. Jadi yang aku tuh pingin t-shirtnya tuh warna birunya tapi yang warnanya cerah gitu. Kainnya warnanya tuh sesuai yang aku beli itu. Jadi ini aku tuh pesennya kainnya tuh biru turkis gitu. Ya, meskipun dia agak tua 90 tahun tuh tua nggak sih? Tua kan ya. Jadi meskipun dia tua, dia masih seleranya masih nggak mau kalah sama anak muda gitu kan. Jadi masih mau warna-warna yang cerah gitu. Ya udah, kita langsung aja bikin t-shirtnya sekarang. Nah, sekarang aku mulai dari bikin polanya dulu. Ini karena momen spesial buat aku, jadi aku akan mengabadikan semua momen aku bikin t-shirt ini. Enjoy! Oke, teman-teman, sekarang aku mau bikin polanya dulu. Ini aku bikin polanya dari pola yang udah jadi aja. Jadi aku copy paste gitu dari t-shirt yang udah jadi. Nah, ini sebenarnya t-shirt yang aku pakai ini sebenarnya punya kakakku sih. Bukan punya eyangku. Jadi ukurannya kayaknya agak lebih besar dikit. Ya udah, nggak apa-apa deh ya. Ntar kalau kebesaran tinggal kita kecilin gitu ya.
Nah, cara aku bikin pola yang kayak udah jadi gini, cara aku copy paste itu kayak gini. Jadi bajunya itu dilipat kayak, jadi seolah-olah tuh kayak pola setengah badan gitu. Nah, kayak gini. Jadi ini konsepnya tetap kayak bikin pola dasar gitu ya. Nah, ini aku jarumin dulu bagian pundaknya biar dia tuh nggak lari-lari gitu. Jadi biar pas jahitannya tuh di mana gitu. Jadi ntar kita copy paste-nya tuh pas gitu, nggak salah gitu ya kan. Nah, tuh tahu banget ngejarumin aja ya kan. Nah, udah beres. Nah, sekarang aku mau masukin lengan bajunya ke dalam. Jadi biar ntar tuh lebih jelas gitu loh kerong lengannya bentuknya kayak gimana. Jadi waktu ntar nirunya tuh gampang gitu. Nah, ini sebenarnya harusnya sih dimasukin dulu ya ke dalam, baru dijarumin bagian pundaknya gitu kan. Jadi ini agak susah sih ya, udah dijarumin terus dibongkar-bongkar lagi ya kan. Ya, begitulah ya. Ada yang sulit, kenapa cari yang gampang gitu kan. Begitu mungkin ya. Ya, begini hasilnya. Mana tuh ya, tuh lama banget ngelipetnya kan. Nah, tara, udah jadi. Udah jadi, apanya udah jadi ya kan. Lipatnya sih ya. Nah, kayak gini maksud aku tuh. Jadi kerong lengannya tuh kelihatan kayak gimana gambarnya gitu. Kalau nggak dilipet kan agak susah gitu ngelihat bentuk lengan kerung lengannya gitu. Nah, terus dipas-pasin deh tuh bajunya di kertasnya gitu. Nah, begini tuh. Nah, setelah itu aku ambil spidol dulu. Ini aku pakai spidol warna merah. Soalnya ini aku bikin pola badan yang bagian depan, jadi aku pakai spidol merah. Soalnya standarnya sih biasanya gitu. Aku dulu diajarin guruku tuh gitu. Kalau bikin pola badan yang bagian depan pakai warna spidol merah, kalau yang bagian belakang pakai spidol warna biru gitu. Jadi aku udah terbiasa seperti itu. Nah, ini aku kasih titik-titik aja. Jadi gambarnya nggak kayak langsung gitu ditiru seret gitu, nggak kayak gitu sih. Jadi aku titik-titik aja, ntar baru kayak digaris gitu, bukan digaris. Ntar baru disambungin gitu, digambar lagi pakai penggaris gitu. Ya pokoknya ntar kita sambung-sambungin aja gitu kan, titik-titiknya gitu. Soalnya kalau langsung gitu agak susah sih, gambar yang langsung ntar jadi kayak miring-miring gitu loh. Menurut aku sih gitu. Nah, ini tinggal ditarik garis lurus aja bagian pundaknya. Seperti ini. Tuh. So easy ya kan? Nah, terus bagian lehernya ini aku pakai penggaris lengkung. Tapi kalau teman-teman nggak ada penggaris lengkung, bisa manual aja ya gambarnya. Jadi nggak usah dibikin ribet gitu kan. Apapun bisa kita lakuin ya kan. Jadi semuanya tuh dibikin easy ya kan. Begitu. Nah, ini emang sengaja aku bikin pola yang pakai t-shirt yang udah jadi gini. Kenapa? Soalnya tuh aku juga nggak terlalu bisa sih sebenarnya bikin pola dasar yang untuk laki-laki. Soalnya kan pola dasar laki-laki sama perempuan tuh beda. Jadi aku belum bisa sih bikin pola dasar laki-laki. Aku bisanya tuh pola dasar perempuan. Dan aku dulu juga belajarnya juga sampai situ sih, baru pola dasar perempuan. Pola dasar laki-laki aku belum pernah bikin. Jadi ini pertama kalinya sih aku bikin baju laki-laki. Jadi ya sudah, aku copy paste aja sama pola yang udah jadi gitu. Oh bentar ya, ada tukang bakso lewat. Please kalian jangan ngiler ya. Ntar dengar suara bakso kalian jadi pingin bakso gitu kan. Yang ngomong ini juga jadi pingin ya kan. Ya gini nih ya, otaknya makan mulu ya kan. Nah kayak gini nih. Ini aku rapi-rapiin lagi ya kerong lengannya. Jadi tetap meskipun udah dibikin tadi pakai penggaris, tetap dipercantik lagi manual gitu. Ini disesuai selera aja ya. Dibikin senyamannya aja gitu. Nah ini aku kasih tanda TM, tampak muka. Jadi ini maksudnya tuh biar nunjukin kalau ini tuh pola badan bagian depan gitu ya.
Jadi standarnya emang gitu, TM tuh tampak muka, kalau TB itu tampak belakang. Nah itu jadi FYI ya. Jadi kalau teman-teman mau baca pola itu seperti itu. Jadi kita harus tahu basic-basic istilah basic-basic jejahitan gitulah ya. Nah begini. Nah ini kertas yang aku pakai ini tuh kertas roti ya. Nah kalau teman-teman nggak ada kertas roti, bisa sih pakai kertas lain gitu ya, kayak koran bekas atau apa gitu. Nah biasanya sih ibuku tuh juga sering pakai koran bekas gitu, tapi aku jarang, soalnya aku juga nggak punya koran juga sih sekarang tuh. Udah jarang banget beli koran. Kayaknya sih emang juga udah langka sih kayaknya ya. Iya nggak sih? Di rumahku tuh udah jarang banget orang jual koran gitu. Jadi nggak tahu kenapa sekarang jadi langka banget. Iya nggak sih? Ya begitulah ya. Kadang dunia tuh kita nggak ada yang tahu ya perputarannya seperti apa gitu kondisinya. Dulu kayaknya tuh kita cari informasi kan dari koran ya. Sekarang ternyata tinggalkan gitu aja, hanya beberapa aja. Jadi sekarang tuh jadi eksklusif ya, jadi eksklusif. Gimana tuh ya? Maksud aku tuh jadi langka lah intinya tuh gitu. Cari koran tuh susah gitu. Tapi nggak ada koran tuh jadi juga agak kehilangan gitu ya. Asik, kehilangan ya kan. Kayak jadi tuh agak susah ngebantu kalau kita lagi DIY gitu kan. Biasanya tuh kalau bikin DIY itu kan sering banget ya pakai bahan koran gitu. Soalnya kan itu cara yang bikin hemat ya, cara hemat untuk bikin DIY gitu. Tapi sekarang jadi nggak ada deh gitu. Jadi sekarang harus sengaja beli kertas buat bikin pola gitu. Nah terus ini aku gunting polanya setelah jadi. Jadi sekiranya kalau polanya udah fix, kira-kira udah jadi, langsung digunting gitu. Nah ini guntingnya juga. Bentar, ada tukang bakso. Ada tukang baksonya berhenti di depan rumah aku. Nah ini apa sih? Dilupa deh ya. Otaknya udah otak makanan nih. Nah ini gunting yang aku pakai ini gunting khusus ya, jadi gunting khusus kertas gitu. Jadi memang kita harus bedain mana gunting kertas, mana gunting kain gitu ya. Itu biar guntingnya tuh awet gitu, jadi nggak gampang tumpul gitu. Tapi kalau kita jadiin satu gunting kertas sama gunting kainnya, itu ntar gampang tumpul gitu guntingnya. Nah seperti ini. Nah ini udah hampir selesai. Nah udah jadi deh pola badan bagian depannya. Nah seperti ini. Nah sekarang mau aku kasih tanda juga sih. Ini kasih tanda lipatan gitu. Jadi ini buat nandain, buat nanti itu waktu motong kainnya itu posisinya tuh dilipatan gitu. Karena kan t-shirtnya tuh nggak ada kayak kain kayak nggak ada potongan di bagian depannya gitu kan. Ya segini aja sih part sekarang ini part sekarang gimana sih, part kali ini sampai sini dulu ya. Ntar aku lanjutin di part selanjutnya, oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.